Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang hadir on-site bersama-sama dengan kita di sini maupun online, yang di rumah atau dimanapun saudara berada, selamat beribadah kembali. Kita senang karena Tuhan masih beri kita waktu untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Lalu pastikan saudara yang di rumah juga mengikuti ibadah ini dengan baik, ya. Ambil waktu sejenak untuk dengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk coba belajar atau memahami pikiran Tuhan tentang satu topik, yaitu tenang di tengah badai. Bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah tekanan. Saudara-saudara, badai dalam hidup ini seringkali datang tak terduga. Masalah di hidup ini sering datang tak terduga. Nah, untuk hal-hal yang tidak terduga sebenarnya diperlukan ketahanan. Supaya apapun yang terjadi kita bisa tenang, kita bisa tetap berdiri. Seperti itu ya. Bisa karena sakit, karena masalah di bisnis, bisa juga karena masalah dengan sesama. Ada banyak hal lah yang bisa membuat kita goyang. Saudara punya masalah itu nggak enak. Yang jadi korban pasti perasaan dan pikiran kita. Karena memang dia bereaksi. Kalau perasaan dan pikiran kita nggak bereaksi, ya nggak ada masalah. Tapi ketika dia bereaksi, maka kalau reaksinya itu, kalau aksi yang kita terima itu kemudian berbenturan dengan reaksi kita, maka akibatnya bagi diri kita. Itu fakta, saudara. Itu fakta, oleh karena itu, saya berharap hari ini kita coba belajar satu hal, bagaimana tenang di tengah badai. Saya ajak kita belajar dari Mazmur pasal 62, Mazmur 62, untuk memimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Saudara, mungkin agak asing bagi saudara kok ada untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Yedutun ini seperti worship leadernya, atau seperti salah satu pemimpin musik dalam bait Allah. Dan saudara-saudara tahu bahwa Daud itu adalah seorang penyanyi, dia juga seorang pemusik, dia suka bermain kecapi. Jadi Daud ini seorang seniman sebenarnya, seorang seniman tapi seniman di bait Allah. Seorang artis tapi artis di baitnya Allah. Sehingga dia dekat dengan para pemusik-pemusik di bait Allah. Jadi saudara-saudara, Yedutun ini menulis atau memazmurkan. Mazmur itu sebetulnya kalau saudara pengen tahu, mazmur itu adalah sebuah ungkapan yang tidak direkayasa, tapi secara spontanitas dari seorang umat Tuhan dalam sebuah ibadah kepada Tuhan. Jadi mengalir begitu aja. Kadang dengan sebuah alunan musik, tapi juga secara spontanitas, yang penting keluar dari mulutnya. Nah saudara, ketika di bermazmur ini, dia katakan begini, hanya dekat Allah saja aku. Saya coba dalam kurung jiwaku, karena terjemahan yang lain itu menulis jiwaku tenang. Hanya dekat Allah saja jiwaku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Saudara, ada dua kata yang saya ingin saudara garis bawahi, tenang dan aku tidak akan goyah. Orang yang tenang tidak akan goyah. Setuju saudara? Kalau kita gelisah, maka kita goyang. Kalau kita nggak tenang, maka kita akan goyang. Hidup ini seringkali goyang karena kita nggak tenang. Selama kita tenang, nggak akan goyang. Saya coba ambil satu contoh ya. Kita selalu berdiri pada satu sikap, membuat kita nggak goyang. Betul nggak? Sehingga seringkali kita kalau berdiri, apalagi di atas pesawat atau di mana, saya nggak tahu berapa banyak kita pernah naik kapal laut, saudara, yang selalu goyang begitu. Kadang-kadang katanya harus ada tekniknya berjalannya seperti apa, supaya nggak jatuh. Saudara tahu kalau saudara berjalan di batu-batu juga seperti apa berdirinya, seperti berjalannya, betul? Di tempat yang datar seperti apa? Tujuannya apa? Supaya nggak goyang, supaya nggak jatuh. Kalau kita tenang, kita nggak akan jatuh. Kalau kita pada posisi tenang, kita nggak akan jatuh. Nah, Raja Daud mengatakan itu hanya terjadi
Kalau aku dekat dengan Allah, kalau aku bersama dengan Allah, aku akan jatuh. Saudara, beberapa hari yang lalu, saya buka YouTube, saya buka YouTube itu Daniel Mananta ya, seorang kita tahu seorang presenter cukup terkenal dia. Dia cerita begini, satu ketika ada seorang anak bertanya pada kakeknya, anak ini bertanya, kakek, Tuhan itu besar atau kecil? Sebesar apa sih Tuhan itu gitu? Sebesar apa sih Tuhan itu? Si kakek mengajak dia melihat ke langit, kebetulan ada pesawat lewat. Coba lihat pesawat itu besar atau kecil? Saya nak katakan kecil kayak. Kecil. Akhirnya beberapa waktu kemudian si kakek bawa anak ini ke airport. Lihat pesawat khusus. Dia tanya lagi, cucu, itu pesawat kecil atau besar? Besar kayak. Loh, kenapa kamu bilang kemarin itu kecil? Iya kan jauh kayak. Ini kan dekat. Kakeknya bilang Tuhan juga sama. Besar kecilnya Tuhan tergantung kedekatan kita dengan Dia. Kalau engkau jauh dari Tuhan, engkau akan merasa Tuhan itu kecil. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu besar bagi engkau. Amin, saudara. Nah, inilah sebenarnya yang coba dibahasakan di sini. Makanya dia kata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena apa? Kalau dekat dengan Allah, saya melihat Allah dengan segala kebesarannya, dengan segala kehebatan, sehingga aku tenang. Sekalipun ada badai, adapun masalah, aku nggak takut. Karena aku dekat dengan Allah, Dia gunung batuku. Saudara, zaman dulu gunung batu ini penting sekali karena mereka sering dalam perjalanan tiba-tiba ada badai. Mereka perlu tempat berlindung yang memastikan bahwa gunung itu menjadi tempat berlindung yang aman bagi mereka. Tentu tidak cari gunung batu yang rapuh, enggak. Tapi gunung batu yang kokoh. Kembali saudara, hanya dekat Allah saja, jiwaku tenang. Dan aku enggak akan goyah. Sebab besar Allahmu, jawabannya, sedekat apa kau dengan Allahmu? Sebesar itulah Allahmu. Makanya jangan buat jarak dengan Tuhan. Jangan ada jarak, jangan ada celah di mana engkau bisa digoyang. Tapi dekat, melekat, enggak terpisahkan. Sehingga enggak ada jarak bagi orang untuk menjatuhkan engkau. Saudara, Daud mengalami banyak masalah di hidupnya. Coba kita lihat beberapa badai dalam hidup Daud yang dibahasakan di sini. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Maksudnya Daud. Lihat Yedutun tadi yang mengatakan ini. Berapa lama kamu hendak menyerbu Daud? Hendak meremukkan dia. Hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Dia bertanya. Saudara-saudara, kadang-kadang hidup ini seperti miring karena banyaknya masalah, karena kena badai. Seperti tembok mau roboh karena adanya tekanan, karena ada persoalan. Dan dalam situasi seperti itu biasanya musuh ingin mengambil keuntungan. Karena merasa saat ini aku bisa kalahkan Daud. Saat ini aku bisa robohkan Daud karena dia sedang miring. Karena dia sedang goyang. Sambil satu contoh, saudara bisa baca di Mazmur pasal yang ketiga. Dikatakan di sana judulnya, Mazmur Daud ketika lari dari Absalom anaknya. Saudara tahu di kisah itu sebetulnya, Absalom anak kandung Daud itu, karena ambisinya menjadi raja, dia kejar ayahnya dan dia ingin bunuh ayah kandungnya. Akhirnya Daud memilih lari tinggalkan istana. Tetapi Absalom enggak puas. Dia para pengikutnya dia suruh kejar Daud, bunuh dia. Dalam pelarian itulah, saudara-saudara, Daud katakan, Tuhan berapa banyak lawanku? Banyak orang bangkit menyerang aku. Tapi dia katakan, aku enggak takut pada puluhan orang, pada puluhan ribu orang, karena aku punya perisai, itu Tuhan yang melindungi aku. Aku enggak takut. Bahkan dia katakan, aku berbaring, aku tidur. Dalam pelarian dia bisa tidur. Karena apa? Kalau saudara baca Mazmur 3 dia katakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selesai. Dan nyatanya memang, tidak satu pun pengikut Absalom yang bisa sentuh Daud. Karena apa? Dia katakan, Tuhan perisaiku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berapa banyak sekali kita goyang.
Dan ketika kita goyang, orang-orang tidak suka sama kita, ingin mengambil keuntungan itu untuk menjatuhkan kita. Hati-hati saudara. Dalam posisi seperti itulah, engkau perlu mendekatkan diri dengan Tuhan. Amin. Mendekatkan diri supaya ketika engkau goyang, orang pikir engkau mau jatuh. Tapi enggak, engkau sedang bersandar pada Tuhan, gunung batu. Mungkin katakan, kok kamu goyang? Enggak, ini gayaku. Amin saudara. Saya enggak mau jatuh. Ini gayaku, sebab aku sedang bermanja dengan Tuhanku. Jangan izinkan persoalan itu dijadikan orang untuk menjatuhkanmu. Jangan izinkan. Selama engkau dekat dengan Allah. Berapa lama lagi? Hai, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Saya kembali pada kisah Daud tadi dengan anaknya. Waktu dia diserang oleh anaknya, orang-orang mengatakan, wow, bagi Daud nggak ada lagi pertolongan daripada Allah. Saatnya kita saksikan kejatuhan Daud. Tapi nyatanya enggak. Enggak. Orang boleh menyerbu dia. Orang boleh berencana meremukkan dia. Tapi Daud, sekalipun kesannya dia seperti dinding yang miring, seperti tembok akan roboh, tapi ternyata dia kuat. Karena dia punya gunung batu, tempat perlindungan, yaitu siapa? Tuhan. Tuhan. Sekalipun orang coba mengambil apa-apa yang kita anggap sebagai sandaran kita, nggak usah takut. Engkau masih punya Tuhan. Dalam situasi itu katakan, enggak, aku dekat dengan Allahku. Lihat apa lagi saudara, serangan orang bagi Daud. Lihat, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Raja, berapa banyak orang ingin menghempaskan Daud dari kerajaannya, tahtanya. Mereka suka kepada dusta, hoaks, menyebar fitnah. Dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saudara mungkin pernah ketemu orang, mulutnya manis luar biasa. Dalam hatinya, kok nggak mati-mati sini orang? Halo? Gimana perasaan saudara kalau ketemu orang yang begini? Wah saya kagum dengan kamu. Di hatinya, kapan kau jatuh? Mulutnya memberkati, hatinya mengutuki kita. Semakin tinggi posisi kita, semakin banyak orang ingin menjatuhkan kita. Kenapa? Lebih banyak orang ingin posisi itu. Semakin sukses kita dalam hidup ini, pasti ada orang ingin mengambil kesuksesan itu. Betul nggak? Jadi semakin kau tinggi, maka orang katakan semakin tinggi pohon, semakin kuat angin. Kalau nggak mau kena angin, jadi toge aja. Nggak perlu berdiri, berbaring. Halo. Gimana saudara? Tapi kalau kau berharap jadi pohon tinggi durian, apalagi musangking, mahal harganya. Tapi siaplah dengan angin. Kelapa. Saudara tahu, kenapa Alkitab mengambil pohon korma sebagai satu contoh? Pohon korma itu, kenapa dia satu-satunya pohon yang bisa hidup di padang pasir? Saya pernah membaca cara menanam pohon korma ketika diletakkan ditanam di pasir itu, di atasnya sengaja dikasih batu. Di atas kasih batu. Kenapa dikasih batu? Supaya dia dari mulai mau bertumbuh udah dikasih beban. Ketika dikasih beban, maka akarnya akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Kenapa? Dia merasa tantangan di atas. Ketika akarnya sudah semakin dalam, sudah kuat, baru dia mulai dorong ini batu sampai tersingkir. Dan baru dia mulai bertunas, menjadi pohon yang besar. Tapi akarnya membuat dia kokoh. Bahkan dikatakan pohon korma itu ketika badai datang sekalipun, dia goyang, dia miring, dia roboh. Tapi begitu angin selesai, dia berdiri kembali.
Makanya dikatakan Alkitab seperti pohon korma. Kenapa? Itulah hidup anak Tuhan. Lihat, orang hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi, tapi nggak pernah berhasil. Berapa kali Saul ingin membunuh dia, tapi tetap nggak berhasil. Berapa banyak lawannya ingin menjatuhkan, tapi nggak berhasil. Anaknya pun ingin jatuh, tapi nggak pernah berhasil. Kenapa? Dia selalu katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dialah gunung batuku, dialah keselamatanku. Orang-orang bermulut manis, dusta, kelihatan memberkati, tapi nyatanya ingin menjatuhkan. Kita bisa kecewa, kita bisa terperdaya dengan orang yang kelihatannya baik. Bahkan mengatakan, ada apa-apa nggak usah sungkan ya, aku bersama dengan kamu. Tapi begitu ada apa-apa, itu yang dia tunggu. Ketika kita berharap pada dia, itu yang dia tunggu, ditinggalin kita. Supaya kita jatuh, setelah jatuh baru pura-pura datang dia. Aduh ada apa ya, ada apa ya, ada apa ya. Tahu-tahu datang jadi untuk mengambil alih apa yang kita miliki. Gimana saudara? Ini dunia. Ini dunia. Tapi apakah kita mau jadi permainan seperti itu? Kita yang harus memutuskan. Nah, bagaimana caranya? Supaya kita bisa tenang di tengah badai. Dalam ayat yang ke-7, pemazmur mengatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, keselamatanku, kemuliaanku ialah Allah. Wow, komplit sudah. Allah. Amin, saudara. Buat komitmen di hatimu. Bahwa Allahku adalah keselamatanku. Allahku adalah kemuliaanku. Allahku adalah gunung batuku. Allahku adalah kekuatanku. Allahku adalah tempat perlindunganku. Enggak ada yang lain. Allahku. Bisa berkata demikian, saudara? Apa yang membuat engkau gelisah di hidup ini? Apa yang membuat engkau takut di hidup ini? Lihat kepada Tuhan. Lihat kepada dia. Sekali lagi, kalau kita dekat, kita akan lihat Tuhan itu ternyata besarnya luar biasa. Sehingga kita bisa mengatakan, Allahku tempat perlindunganku. Saya ingat saudara, seorang anak, mau di tempat itu seaman apapun, tapi kalau dia jauh dari mamanya, dia merasa nggak nyaman, nggak tenang, betul? Tetapi sebaliknya, di tempat yang sangat ngeri sekalipun, selama mamanya pegang tangan dia senyum-senyum. Dia nggak perlu dengan masalah. Kenapa dia tahu? Mamaku nggak mungkin nggak bela aku. Betul saudara? Dia tenang. Walaupun mungkin mamanya sedang menghadapi maut, tapi dia bisa senyum. Kenapa? Dia tahu mamanya ada bersama dengan dia. Itulah hidup. Harusnya kita juga sama. Mau sengeri apapun hidup ini, tapi selama engkau dekat dengan Allah, selama bapak-bapak dekat dengan Allah, selama ibu-ibu dekat dengan Allah, katakan aku nggak takut. Aku tenang, sebab dia adalah kekuatanku. Sebab dia adalah keselamatanku, sebab dia adalah kemuliaanku, sebab dia adalah gunung batuku. Dan aku sedang dekat dengan dia. Dekat dengan dia. Lihat berikutnya saudara. Ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Diulangi lagi. Setiap waktu percaya pada Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapannya setiap waktu. Saudara, kalau kita curhat pada seseorang, masalah kita kadang-kadang bukan tambah selesai, tapi jadi bahan diskusi. Akhirnya kita semakin tertekan. Saya ngerti betul misalnya kenapa kita akhirnya kalau ada masalah memilih diam. Hari Jumat kemarin, saya sampaikan satu renungan. Saya berharap saudara masih bisa buka di YouTube kita yang ibadah doa Jumat kemarin. Saya kira renungan itu bagus ya, bagus. Ketika Hawa dan Adam di Taman Eden, mereka jatuh dalam dosa.
Hanya karena apa dikatakan ketika Hawa melihat buah itu, menarik hati. Enak dipandang, menarik hati. Akhirnya diputuskan. Karena ada kesimpulan di hatinya, di pikirannya, bahwa ini bagus. Ternyata begitu dia ambil, terbalik. Dia menjadi malu, dan dia menjadi takut. Tapi saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka rasa malu, rasa takut? Malah menjauh dari Tuhan. Betul? Buktinya, ketika Tuhan datang ke Taman Eden, Tuhan bertanya, di mana kalian, Adam? Kami sembunyi. Kami sembunyi. Kami sembunyi. Saudara, manusia selalu begitu. Saya katakan Jumat kemarin, kita sembunyi. Karena kita nggak mau tahu orang bahwa kita punya masalah. Kita menyembunyikan diri. Karena kita nggak pengen orang tahu kita punya masalah. Kita malu kalau orang tahu kita punya masalah. Kita mulai menutupi masalah kita seperti Adam dan Hawa, mengambil daun-daunan. Tapi Tuhan justru mencari kita. Kamu di mana? Adam, kamu di mana? Artinya apa? Nggak usah sembunyi, datang sama aku. Yuk, datang sama aku selesaikan. Ada saudara kalau lihat di Taman Eden itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ganti daun-daunan dengan apa? Kulit domba, kulit binatang. Lebih keren kan? Lebih keren. Saudara-saudara lihat, itu cara Tuhan. Jangan malu. Jangan malu. Makanya curhatnya kepada Tuhan aja. Kalau saudara nggak percaya sama orang, sama Tuhan masa nggak percaya? Makanya dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu. Baru berani curhat. Kalau nggak percaya kan nggak mungkin curhat. Jadi kalau saudara nggak curhat sama Tuhan, berarti saudara nggak percaya sama Tuhan. Halo? Berlebihan saya katakan demikian? Sama kan? Kalau saudara nggak percaya sama saya, nggak mungkin saudara cerita sama saya masalah saudara. Masa sama Tuhan juga nggak percaya? Nggak usah takut. Tuhan nggak bocorin masalah saudara ke orang lain. Amin, saudara. Nggak usah takut. Dulu-dulu saudara, ada seorang jemaat katakan sama saya, Pak, saya jujur aja Pak, yang paling susah saya percaya itu pendeta. Dia bilang, hah? Bilang sama saya, susah percaya sama pendeta. Saya bilang, kok gitunya sih? Iya, kadang kita cerita masalah kita pada pendeta, diceritain di mimbar sebagai ilustrasi khotbah. Halo, saudara pernah seperti itu merasa? Saudara jadikan bahan khotbah? Saya berjanji nggak begitulah saya. Ya, kecuali atas izin Anda. Kalaupun saya cerita, pasti saya sembunyikan beberapa hal. Minimal identitas korban nggak diceritain. Artinya begini saudara, tapi kepada Tuhan kita bisa cerita segalanya. Ya mungkin saya kadang-kadang keceplosan saudara, ya pendeta juga manusia. Tapi Tuhan yakinlah, Tuhan gak suka curhat sama orang masalah saudara. Ketika Adam berdosa, Tuhan tutupi dengan kulit binatang. Dan Tuhan berikan dia solusi. Itu Tuhan. Karena itu pemazmur kembali katakan apa? Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya apa? Engkau yang diserang musuh seperti tadi. Engkau yang kelihatannya mulai miring. Tembok yang akan rubuh. Cepat-cepat curhat sama Tuhan setiap waktu. Kapanpun, anytime. Tuhan gak pernah tertidur. Mazmur 121. Dia gak pernah terlelap. Mau saudara bangun jam 2 pagi silahkan, Tuhan ada. Sinyalnya gak pernah terganggu saudara. Kuotanya gak pernah habis. Amin saudara. Setiap waktu. Setiap waktu. Setiap waktu. Ada gangguan nih kayaknya. Oke? Curahkan isi hatimu kepadanya setiap waktu, hai umat. Jadi nggak usah takut, curahkan kepadanya. Yang terakhir kita lihat, apa yang kita lakukan ketika di tengah badai. Ini semua sebenarnya seperti sebuah pembaharuan komitmen pribadi kepada Tuhan ya.
supaya kita lebih kenal siapa Tuhan kita. Nah, ayat 11-12 dikatakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Lihat, ini menarik. Satu kali Allah berfirman, tapi dua hal yang aku dengar. Dari sekali ngomong Tuhan, dua hal aku tangkap. Bahwa kuasa dari Tuhan asalnya, ini yang pertama. Kuasa dari siapa asalnya? Tuhan. Kita sering mengatakan tidak mungkin sesuatu terjadi kalau Tuhan gak izinkan. Setuju? Orang mau buat rancangan apapun untuk kita, rancangan buruk sekalipun, kalau Tuhan gak izinkan, gak akan terjadi. Makanya gak usah takut. Karena kuasa dari Tuhan asalnya. Ini dari pengalaman Daud. Coba, kurang hebat apa perencanaan Saul untuk membunuh dia, betul? Tapi gak bisa. Kurang hebat apa perencanaan anaknya Absalom ingin membunuh dia. Tapi nggak berhasil. Karena kuasa dari Allah asalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan padamu juga kasih setia. Kenapa dalam Alkitab kasih itu selalu digandeng dengan kata setia? Kasih kita tahu, tapi setia itu bicara waktu. Setia itu teruji oleh waktu. Ini terkait dengan yang tadi sebelumnya, setiap waktu dia ada. Dia yang berkuasa, dia yang punya kuasa di atas segalanya, dan dia punya kasih setia untuk saudara. Bukankah dua hal yang luar biasa saudara yang kita butuhkan di hidup ini? Orang-orang kadang-kadang dia kepengen menolong kita, tapi dia gak punya kemampuan. Dan biasanya begitu, orang-orang yang tidak punya kemampuan, pengen banget nolong kita, benar-benar pengen banget, tapi dia nggak bisa. Tapi sebaliknya, orang yang punya kemampuan, agak nggak mau nolong kita. Halo? Kenapa? Itu fakta. Sering kita dengar ketika kita punya masalah, orang katakan, aduh, kalaulah saya bisa, kalaulah saya bisa. Tapi kan kamu tahu siapa saya. Ada yang kita bilang, ya udahlah doain aja lah, selesai. Tapi coba kalau ada orang yang bisa. Iya tapi. Bukan aku nggak mau loh, bukan aku nggak mau. Tapi kan kamu tahu kan. Akhirnya sama-sama mengecewakan. Tapi kembali pada Tuhan. Segala kuasa ada pada Allah. Dan yang kedua, dia Allah yang punya kasih setia. Dia Allah yang punya kasih setia. Dimanapun engkau berada, engkau punya Tuhan yang punya kasih setia. Ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini bisa dua sisi. Perbuatannya berarti orang yang ingin celakain kita, itu urusan Tuhan dengan dia. Bukan urusan kita. Tetapi kita yang menjadi korban juga urusan Tuhan untuk kita. Membalaskan perbuatan kita. Karena itu saudara, kita punya kemampuan untuk tenang di tengah badai. Karena apa? Aku punya Tuhan. Jangan hitung masalahmu. Jangan perbesar masalahmu. Tapi dekatlah dengan Tuhan. Semakin dekatlah dengan Tuhan. Supaya engkau semakin lihat kebesaran Tuhanmu. Dan jadikan dia gunung batumu, perlindunganmu, dimanapun engkau berada. Mungkin masalah buat kita menangis. Tapi di tengah itu jangan lupa, dekatkan diri dengan Tuhan. Mungkin masalah kita buat kita mulai miring, goyah seperti mau rubuh. Tapi ketika kita memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan memeluk kita. Sekalipun kita mulai kelihatan rubuh, orang melihat kelihatan rubuh, itu tidak. Saya katakan kepada saudara, katakan pada mereka, saya enggak sedang rubuh, tapi saya sedang berbaring dalam pelukan Tuhanku. Amin. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Tuhan Yesus memberkati kita.